sinyal inilah kenapa harus kita selalu bersihkan dari prasangka atau memori-memori lama yang ada di otak dan di kolbu, terutama di kolbu. Karena di kolbu memori yang apa? Yang mengikat kuat emosi. Supaya apa? Supaya yang ada di kolbu kita itu hal-hal kebaikan. Kenapa? Karena sinyal ini membroadcast prasangka. Aku mengikuti prasangka hambaku, itu kata Allah dalam hadis qudsi. Maka prasangka ini juga akan datang karena sinyal ini membroadcast apa? Doa, niat, dan prasangka. Doa biasanya redaksi kalimatnya bagus semua kan? Iya. Niat 90% baik, ada yang 10% orang niat buruk juga ya. Prasangka yang 50-50. Maka tadi ada husnuzon, ada suuzon. Untuk orang dekat, nah ini anjuran untuk orang dekat ya, suami, anak, pokoknya orang dekat termasuk teman-teman kita ini, kita diminta kalau ada prasangka buruk, cepat-cepat berubah prasangka baik dengan apa? Naikkan level emosi. Cara paling gampang apa tadi? Tarik nafas dan ingat Allah. Ingat Allah, bisa istighfar, bisa istirja ya, bisa juga bertahmid, bisa juga bertasbih. Paham sampai sini ya? Boleh paham ya? Supaya apa? Prasangka ini dirubah, karena doa dan niat prasangka ini akan menarik peristiwa. Orang yang berdoa, kenapa doanya terkabulkan? Karena ditarik peristiwa sesuai kalimat doa kita. Orang berniat juga, saya datang ke sini betul-betul berniat. Niatnya sudah sejak Desember tahun lalu ya, dan hari ini kesampaian ya. Sebetulnya mau lebih cepat lagi, cuman waktunya yang baru ada sekarang. Tetapi karena niat itu bisa cepat, karena kalau nggak niat mungkin baru 3 tahun lagi saya kesini kan gitu. Nah itulah ditarik semua peristiwa yang mempermudah kita bisa ya datang niat tersebut, termasuk prasangka. Tapi teman-teman, tidak usah terlalu takut terhadap prasangka buruk, karena Allah Maha Adil. Prasangka baik, kalau kita ngomong prasangka, ingat ya, terdiri dari apa? Pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita bilang zon, itu termasuk istilah pikiran positif dan perasaan positif ya, yang husnuzon. Oke, paham ya? Nah, kita karena judulnya prasangka, maka sebutnya prasangka. Oke? Nah, prasangka baik tentu datang cepat. Itu keadilan Allah. Tapi prasangka buruk ada waktu tunda. Ada waktu tunda. Ada waktu tunda. Teman-teman misalnya takut ular, tidak semerta-merta langsung ada ular di sini. Karena Allah kasih waktu tunda. Cuman kalau kita takut berterusan berhari-hari, mungkin hari keempat betul-betul ketemu ular di luar. Karena kita tidak rubah prasangka jelek itu. Ya, paham sampai sini ya. Nah, bagaimana waktu tundanya? Kalau orang yang tidak dikenal diminta 3 jam untuk segera rubah, Bu. Kalau kita kenal, seperti kita teman, tetangga, ya, atau kerabat, itu 3 hari. 3 hari. Kita boleh berprasangka 3 hari. Tapi setelah 3 hari, rubah. Makanya ada istilah dulu, ingat ya, kalau musuhan nggak boleh lebih 3 hari. Ya, kalau makin lebih 3 hari itu istilahnya dosa lah, istilahnya tambah kacau lah gitu. Tapi uniknya dengan orang dekat, ya suami, anak, mertua, ipar, adik, itu dikasih waktu tunda 3 bulan. 3 bulan. Allah tahu kita dengan orang yang sangat dekat gampang baper, gampang turun level emosi. Kebayang nggak kalau misalnya dikit-dikit kita emosi sama suami, turun levelnya marah, maka ketarik-tarik terus itu peristiwa marah, hancurlah hidup kita. Makanya marah sama suami boleh, Bu, 3 bulan. Kan masa idah 3 bulan kan? Ibu kan kalau pasti kan sedih kan selama 3 bulan itu. Sedih kah? Atau kalau misalnya masa idahnya ini diceraikan karena marah, 3 bulan harus mengelola marah itu. Paham ya? Ngerti tentang ini ya? 3 hari maksudnya gimana dengan orang yang nggak kenal? Misalnya kita bawa mobil, kemudian untung di sini nggak kayak gitu, di Indonesia masih bawa mobil tiba-tiba motor lewat, nggak ada matanya orang itu, misalnya kita ngomong gitu ya, kan kita nggak kenal.
3 jam kita menggerutu, lupa istighfar, maka di jam keempat kita juga yang nggak ada matanya, bawa mobil sembarangan. Karena peristiwa itu kita tarik dan akhirnya kita yang melakukan. Paham sampai sini? Ya. Sekarang sama tetangga, kita marah-marah sama tetangga. Gimana sih nih tetangga parkir mobil depan rumah aku? Nggak bener banget ya, nggak ada adab, nggak ada santun. Teman-teman 3 hari merocet terus tentang itu tanpa istighfar. Hari keempat kita yang parkir mobil yang sembarangan karena narik peristiwa ya. Tapi kalau sama orang dekat berapa lama tadi? 3 bulan. Cuman kadang-kadang kita nggak rasa, tahu-tahu udah 3 bulan. Maka jangan tunggu 3 bulan, cepat-cepatlah dirubah supaya lebih beruntung hidup kita. Sampai sini bisa paham ya? Iya, itulah. Jadi inilah mengapa kita disuruh untuk jaga hati, jagalah hati. Cuman yang lebih tepat tuh harusnya jagalah kolbu. Jagalah kolbu, jangan kau kotori. Maksudnya kotori tadi, tersambung-sambung peristiwa yang menjengkelkan, menakutkan dan sebagainya. Jagalah kolbu, cahaya ilahi. Kenapa? Kenapa cahaya ilahi? Karena tadi di kolbu ada suara Tuhan. Bagaimana menguatkan suara Tuhan? Bagaimana kita untuk menebalkan suara Tuhan setelah tadi kolbu kita ini dibersihkan dengan memaafkan? Gampang. Menebalkan suara Tuhan adalah sebut-sebut lagi Allah, Allah, Allah. Coba pegang dada teman-teman. Allah. Ya, dada agak ke kiri aja. Karena dia posisinya itu di serambi kanan. Kalau teman-teman agak ke bawah itu bilik. Jadi nanti nggak rasa getarannya. Coba sebut Allah, Allah. Bergetar nggak? Iya. Allah. Bergetar? Allah. Makanya melafazkan Allah nggak boleh salah. Ya. Melafazkan Allah dengan terlalu tipis, Allah, Allah. Nggak bergetar. Coba Allah, Allah, Allah. Nggak bergetar. Nggak bergetar. Apalagi Allah, apalagi itu. Tambah nggak bergetar itu. Allah, Allah, ya. Allah. Tidak semua kata bergetar sampai sini. Nggak semua. Ya, Tuhan. Nggak sampai sini. Tuhan. Tuhan. Cuma sampai sini. Tuhan. Tuhan. Makanya kita disebut Allah. Rob, Rob bergetar. Rob. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Coba kita bersyahadat ya, yuk pegang darinya. Asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu akan membuat suara Tuhan yang ada di kolbu nyala, 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 nyala. Ya. Dan termasuk baca Quran. Baca Quran ternyata ya, apa yang kita baca akan terekam di otak. Memang otak belum ada sambungan di awal tentang Al-Quran ini, tetapi di kolbu, kata para ulama yang bergabung dengan ilmuwan di Institute of Hermet tadi mengatakan begini, umatnya Rasulullah SAW, suara Tuhannya bentuknya Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu makanya mengaji kita harus belajar lagi metode tahsin. Mahrajnya harus betul supaya pada saat kita lafazkan ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, itu Bismillahirrahmanirrahim yang sudah ada sambungannya dari dulu, semakin kuat sambungannya, semakin nyala. Sampai sini bisa paham kenapa kita harus lafaz yang benar lagi, lafaz yang benar lagi. Termasuk juga misalnya kita berzikir Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna ini luar biasa ya. Selain ada di kolbu, ada juga di lobus temporalis. Itu ditemukan di Harvard University. Ya, itulah yang dipakai oleh Mas Ari Ginanjar untuk ISQ di sini. Ya Rozak,
Ya Rahman, Ya Rahim. Coba getarin sini. Ya Rahman, Ya Rahim. Bergetar kan? Ya Rozak, Ya Ghani. Dan kita bisa mengambil Asmaul Husna untuk apa yang kita perlukan kan? Ya, lagi nggak punya uang, amalkan Ya Rozak 1000 kali. Tapi hati-hati lafaz. Karena kadang 100, 200 masih bagus. Ya Rozak, Ya Rozak. Di atas 300 karena mau target 1000, ojak. Itu nggak nyala, Ya Rozaknya nggak nyala teman-teman. Malah ketemu ayah ojak. Bapaknya Ayu Ting Ting. Ketemu di bandara, ternyata dia cepet. Sampai sini bisa paham teman-teman? Supaya sewaktu kita baca Ya Rozak, ini kan jalan lewat sistem saraf kan? Ya Rozak, ini nyala kan? Ya. Sehingga apa coba kita? Supaya berpancar Ya Rozak itu ke seluruh alam semesta dan menarik rezeki. Makanya kenapa Asmaul Husna itu powerful. Teman-teman lagi sedih, ya, kok kayaknya kaku banget perasaanku, ya, berkurang cintaku, rasa sayangku pada suamiku. Udahlah, nggak usah banyak dipikirin, langsung Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Pokoknya nyebut. Yes. Supaya ketarik Ya Rahman, Ya Rahim. Bahkan suami kita lihat mukanya rata, bikin kesel lagi, langsung istighfar Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, lama-lama muka dia mencair karena memang udah 10 menit gitu, ya. Dan ini sebuah keajaiban, ini sebuah kekuatan, dan inilah senjata. Makanya dikatakan doa senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Masya Allah. Karena sudah diteliti pada saat orang berdoa, cahayanya tembus langit, tembus bumi. Siapa yang anandanya atau keluarga masih ada di Indonesia, Ibu, teman-teman? Semuanya. Teman-teman di Perth doa di sini, sinyal teman-teman sampai ke sana. Ada ananda juga di sekolah di Amerika barangkali atau di mana yang tidak sama-sama di Perth. Tapi Bunda mendoakan, apalagi doa ibu dengan anak satu provider. Wow. Memang badan kasar kita tetap di Perth, tapi badan bioplasmik kita sudah melampaui tempat ini. Bahkan sinyal ini, ya, tubuh manusia ini lebih dahsyat dari gadget. Karena sinyal ini masih sudah bisa sampai alam barzah. Masya Allah. Gadget belum bisa, bukan? Iya. Pernah kontak-kontak sama teman yang sudah meninggal? Dijawab? Belum bisa. Tapi siapa tahu nanti, karena teknologi ini Allah kasih sampai zuriat kita nanti yang temukan. Tapi sinyal doa sudah sampai. Makanya kita bisa doakan orang-orang yang kita kasihi, orang tua atau suami yang meninggal atau siapa yang meninggal ke alam barzah. Sampai dia. Ya, wallahu alam bisawab. Inilah kehebatan kekuatan doa, kekuatan prasangka, ya, kekuatan niat. Insya Allah ini menjadi tambahan tips. Walaupun ini saya tahu persis, ini sudah kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Paling tidak, oh kayak gitu toh, kayak gitu. Teringatkan kembali. Iya, insya Allah, ya, dan sudah mulai tahu prosesnya. Ya. Bu Isa ditahan dulu, jangan dikeluarin semua hari ini. Besok masih ada. Besok ada yang untuk bapak-bapak. Iya. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih ibu-ibu semuanya.